Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, halo semua Sobat Ciracas. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi, selamat datang di Healthy Pods. Healthy Pods ini merupakan wadah untuk berbincang sehat untuk warga Jakarta dan khususnya warga Ciracas. Hari ini ditemani oleh saya Dr. Lutfi Martini Adriliananda untuk beberapa saat ke depan. Dan kali ini ada yang spesial nih karena kita kedatangan bintang tamu narasumber dokter cantik yaitu Dr. Friska Carolina. Hai Dok, apa Halo dok, kabar? halo teman-teman. Sehat Iya, ya Dok ya? alhamdulillah. Perkenalan sedikit nih teman-teman Sobat Ciracas, Dr. Friska ini merupakan dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan anak yang di dalamnya itu ada screening tumbuh kembang anak dari usia 0 sampai 59 bulan dan tidak lupa ada layanan imunisasi ya Dok di dalamnya ya. Betul banget. Baik itu layanan imunisasi dasar maupun imunisasi tambahan. Begitu ya Dok ya? Yes. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang seputar yang lagi viral nih teman-teman. Lagi viral, lagi menjadi hot issue, lagi trending topik di kalangan khususnya ibu-ibu ya Dok ya. Ibu-ibu yang mempunyai anak balita nih makin bingung, makin pengen tahu, makin kepo nih Dok tentang apa yang akan kita perbincangkan pada siang hari ini. Jadi hari ini kita akan memperbincangkan tentang si manis tetes pin polio. Apa aja, bagaimana efeknya, apa manfaatnya, nanti akan kita bahas tuntas di siang hari ini. Oke Dok, pertama-tama nih Dok, banyak banget yang jadi pertanyaan nih Dok tentang apa sih Dok sebenarnya pin polio itu, dari mulai apa itu pin polio, lalu bagaimana bisa ada sampai pin polio Hmm, itu, kok penting banget nggak sih ini sebenarnya untuk iya. diberikan ke anak-anak usia 0 sampai dengan, 7 tahun, 8 tahun kurang ya, Dok, ya. Yes. Silakan Dokter Friska boleh dijelaskan. Oke. Halo Bunda, Bapak Ibu semua. Tentunya keluarga adalah bagian cycle terkecil anak. Dan mengapa pin polio si tetes manis ini penting? Nah, dari namanya aja udah menggambarkan ya dok, kalau si pin polio ini manis. Dan nggak hanya manis rasanya, tapi juga manis dampaknya. Jadi apa itu imunisasi? Imunisasi adalah upaya kita untuk membuat anak membangun kekebalan. Kekebalan untuk apa? Untuk bisa melawan suatu dorongan eksternal yang berbentuk kuman atau penyakit, dan ini bisa berbentuk aktif atau pasif. Nah, yang kita upayakan saat ini adalah PIN, Pekan Imunisasi Nasional, yaitu pemberian polio tetes yang memang isinya berbeda dengan polio yang biasanya anak-anak kita dapat saat imunisasi dasar lengkap. Nah, tentu di bawah setahun, ibu-ibu, ayah semua pernah membawa anaknya imunisasi ke rumah sakit, ke puskesmas, itu dapat tetes pin polio. Tetes polio. Nah, 2 tetes polio ini berbeda dengan pin saat ini, tapi rasanya sama-sama manis. Nah, di sini tetes polio pin saat ini berguna untuk ngebangun daya tahan tubuh anak terhadap tipe virus wild type 2 polio yang memang menjadi dampak atau sumber dari KLB atau kejadian luar biasa yang terjadi di beberapa daerah, seperti contohnya di Sumatera Utara, ada di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Papua. Sehingga karena Jakarta dikelilingi oleh daerah-daerah tersebut, memang sudah menjadi tugas kita bersama dengan masyarakat untuk membentuk kekebalan anak dengan upaya pin polio. Jadi Jakarta ini sendiri termasuk yang sudah ditemukan kasus polionya atau belum sih, Dok? Kok kadang-kadang ada yang bertanya sampai, "Kok harus Jakarta dilakukan pin polio Ya. juga?" Begitu, Dok? Jadi untuk sementara memang kita belum menemukan kasusnya di Jakarta, tetapi kita harapkan kita tidak Iya, menemukan betul betul ke betul, jangan depannya sampai kasus ya. tersebut. Amit-amit Betul. jangan sampai nanti kita makanya dilakukanlah pencegahan gitu ya Dok ya, Betul. pencegahan supaya anak-anak kita terhindar dari penyakit polio ini. Yes. Oke, jadi manfaatnya nih Dok, manfaatnya kalau anak kita diberikan, pin polio tuh salah satunya menimbulkan kekebalan bentuknya Dok ya. Ini berbeda tidak sih Dok dari pin polio yang biasa diberikan untuk Mm-mm. anak-anak imunisasi dasar di bawah 5 tahun itu Dok? Betul, jadi memang berbeda karena untuk tetes polio yang anak-anak dapat baik yang 0, 1, 2, dan 3 di bawah setahun itu hanya mengandung 2 jenis step virus polio, yaitu tipe 1 dan tipe 3. Sedangkan yang saat ini kita mau membentuk daya tahan tubuhnya adalah tipe 2. Dan memang sudah diteliti bahwa kebanyakan penyebab KLB ini adalah tipe 2 Oke oke, tipe gitu. 2 ini yang lebih berbahaya gitu ya, Dok, ya? Betul, lebih berbahaya. Bicara masalah penyakit polio nih, Dok, nih,
Bagaimana sih Dok cara penularan penyakit polio tersebut? Apakah kadang-kadang ada yang bilang, apakah dari, makanan atau apakah dari kotoran atau bisa dari seperti Covid yang lalu, dari Mhm. flu atau dari, apa sebenarnya penyebaran ini Dok? Memang penyebaran polio tipe 2 ini, yang paling banyak adalah faktor kebersihan dan Kebersihan, oke. pencemaran dari air yang digunakan. Mhm, Tentunya juga memang, kalau misalnya ada anak yang mhm, sakit polio tetapi di daerahnya belum dapat imunisasi yang cukup atau lengkap, kita tahu lengkap itu dari polio tetes, bahkan di usia 4 bulan ada polio suntik. mhm, Nah, itu dikatakan lengkap jika semuanya terpenuhi, mhm, bahkan yang booster di usia 18 bulan. mhm, Nah, kalau misalnya dia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap tersebut dan ternyata temannya yang sakit polio ini diare mhm. dengan kebersihan tidak dijaga, tentu itu akan menyebar ke teman-teman yang lainnya. Jadi memang penyebarannya lewat Oke, fek oral oke. atau kebersihan dari tercemarnya lingkungan termasuk air yang jadi sumber minum. Oke, jadi lebih ke faktor kebersihan ya Dok ya, dari mulai Betul, mungkin tangan, bagaimana cara penyajian makannya, lalu bagaimana mungkin menyambungnya ke buang kotoran gitu ya Dok ya. betul. Jangan sampai nanti kotoran-kotoran yang apa namanya, pasien-pasien dengan penyakit polio ini bisa malah berbahaya bagi lingkungan sekitar dan bisa menimbulkan kejadian luar biasa yang tidak Yes. diinginkan gitu ya Jadi Dok ya, kebersihan faktor penting faktor selain kita penting. melaksanakan PIN polio. Oke, baik, siap. Lalu berbicara masalah penyakit polio lagi nih, Dok. Mhm. Dari mulai tadi bagaimana cara penularannya, lalu ada yang bilang nanti bisa bahaya nih kalau terkena pin polio. Nah, salah satu yang paling bahaya itu kan lumpuh ya, Dok. Benar ya, Betul. Dok ya? Salah satu yang paling tidak kita inginkan ya, teman-teman, dari penyakit polio ini adalah lumpuh. Jadi, seseorang yang terkena penyakit polio ini berbahaya banget gitu loh, berbahaya sekali sehingga bisa menimbulkan lumpuh. Nah, lumpuh ini sebenarnya bisa diobati nggak sih, Dok, kalau terkena lalu lupa nih misalkan Mhm. dikasih, pin polio lalu terkena penyakit virus polio dan lumpuh. Nah, bagaimana sih, Dok, cara penyembuhannya? Iya, sayangnya bunda, ayah semua untuk kelumpuhan yang menjadi faktor komplikasi terberat dari sakit polio tipe 2 ini tidak dapat disembuhkan. Jadi sampai memang Oke. saat ini belum ditemukan pengobatannya, Mhm, mhm. tetapi ini semua bisa kita cegah bersama dan resiko ke arah kelumpuhan tadi bisa terminimalisasikan. Dengan apa? Dengan pelaksanaan PIN polio. Karena memang saat sakit polio itu terjadi pada seorang anak yang target utamanya di bawah 5 tahun, kebanyakan itu akan merusak saraf-saraf motorik anak, sehingga mempengaruhi aktivitas anak dan amit-amit terjadilah komplikasi berat tersebut, Oke. yaitu kelumpuhan, yang sering kita dengar lumpuh layu. Mmm, mhm, mhm, Sehingga mhm. memang sangat berguna sekali PIN polio ini kita laksanakan karena tentu tidak ada orang tua yang rela dan Mhm. ikhlas melihat Iya. anaknya seperti itu, Dok. Mhm. Jadi benar-benar tidak bisa disembuhkan ya, Dok, ya. Jadi teman-teman sobat sehat Ciracas, jadi benar-benar pin polio ini penting banget, penting sekali kita berikan karena tadi lumpuh layu akibat dari penyakit polio ini tidak bisa disembuhkan. Jadi saking bahayanya gitu ya, Dok, ya, penyakit teman-teman jadi, perlu digarisbawahi, perlu bold sedikit bahwa penyakit polio, lumpuh layu akibat dari penyakit polio ini benar-benar tidak bisa disembuhkan karena targetnya adalah sistem syaraf ya, Dok. Sekali Iya. syaraf terkena, ya sudah, apakah akan selamanya, Dok, Ya, menderita memang lumpuh? sampai dengan saat ini belum ditemukan obatnya Mhm, dan kita tahu bersama usia 5 tahun yang merupakan kebanyakan, yang sakit polio ini merupakan anak-anak yang tengah masa pertumbuhannya pesat. oke, mhm, Iya, 2 mhm. tahun awal kehidupan kita dengarkan gold period, Gold period, betul. oke. 5 tahun awal kehidupan apalagi pesatnya pertumbuhan tidak Mhm, hanya saraf, motorik, tapi juga perkembangan otak, mhm, 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 kognitif, mhm, motorik halus, kasar, kemandirian dan sosial. Nah, itu semua sangat terpengaruh dengan sakit polio ini. oke, baik. Sebegitu pentingnya ya, Dok, berarti ya, sebegitu pentingnya teman-teman sobat sehat bawa anaknya untuk dilakukan PIN pin polio, polio, selagi memang pencegahan lebih baik daripada pengobatan. betul. Apalagi penyakit polio ini benar-benar tidak ada obatnya dan tidak bisa disembuhkan. Oke. Bagaimana nih Dok, kalau kita kan sudah melewati, beberapa hari ya Dok ya untuk, tahapan dari pin Mhm, polio ini di beberapa hari kebelakangan, dan kira-kira bagaimana nih Dok kalau ketinggalan iya, informasi? Kan kadang juga beberapa ibu sibuk mhm. mungkin, orang tua sibuk dengan pekerjaannya, entah aktivitas lainnya. Dan bagaimana kalau terlewat nih Dok, terlewat pin polio ternyata udah berjalan. Nah ini bagaimana Dok?
Ya, jangan khawatir ayah bunda, sobat Ciracas, karena disinilah fungsi peran puskesmas terlihat sekali, beserta lintas sektor yang sangat bersemangat nih, dari camat, lurah, kader-kader dasar wisma, semuanya membantu puskesmas untuk melaksanakan pin polio bahkan di hari Sabtu dan Minggu. Dan juga di layanan ruang bersalin kami di lantai 1, yaitu dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan di sini jika Bapak Ibu semua baru pulang kerja ingin ngebawa anaknya, bisa banget. Untuk Sabtu dan Minggu lalu kami melaksanakan di RPTRA Susukan Ceria, ada yang di Gor Ciracas, ada yang di jalanan Car Free Day, ada juga di Mall Cibubur Junction. Jadi untuk pelaksanaan pada minggu ini, kami pun melaksanakannya akan di layanan-layanan yang memang ramai anak. Mhm mhm. RPTRA contohnya, terus juga ada di PAUD pada saat awal pelaksanaan dan di sekolah dasar. Saat pelaksanaan selanjutnya kami akan posting di Instagram Ciracas. Jadi jangan lupa stay tune. Oke, baik. Sebegitu luasnya ya, Dok, sebegitu luasnya kami teman-teman Sobat Ciracas membuka akses Mhm. seluas-luasnya untuk warga Ciracas khususnya, dan bukan hanya warga Ciracas ya, Dok, boleh Semua, semua warga yang mempunyai anak usia 0 sampai dengan 7 tahun 11 yes. bulan 59 hari boleh dilakukan PIN polio di Karena prinsip kita, Puskesmas Dok, Ciracas. kita ingin ada kekebalan hampir keseluruhan. Keseluruhan, Betul. oke. Jadi kita kalau bisa jangan ada satu anak yang terlewatkan. Oke. Sayang. 0 hari sampai 8 tahun kurang 1 hari target utama pin polio kita. Dan itu memang waktu-waktu perkembangan besar dan target utama kesakitan polio. Oh, Sehingga untuk semua anak baik DKI, non DKI, baik punya buku KIA yang pink maupun belum atau hilang atau mungkin pernah kebanjiran atau memang belum memiliki NIK anak bisa membawa NIK orang tuanya. Jadi kita permudah dan memang tujuannya untuk tidak lain kesehatan anak-anak kita. oke, baik. Nah, ada pertanyaan juga nih, Dok. Bagaimana nih, Dok, kalau baru kemarin diberikan PIN diberikan polio, maaf sorry, diberikan polio yang dasar. Baru kemarin nih, Dok, polio baru diberikan. Nah, tapi besoknya atau, menunggu berapa hari, Dok, untuk bisa Oke. diberikan PIN polio lagi? Jadi untuk mendapatkan pin polio tentunya di layanan puskesmas yang luas kita buka akses besar, itu tidak perlu menunggu beberapa hari lagi, Dok. Mmm, Jadi mudah sekali tidak melihat riwayat imunisasi sebelumnya. oke. Bahkan beberapa layanan puskesmas, nah di Santero Jakarta memberikan di hari yang sama dengan imunisasi lainnya, Oke, jadi bareng ya, termasuk di Dok, ya? Puskesmas Ciracas, betul. Biar nggak lupa ya. Jadi Yes, aman ya Ibu Bapak, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Friska juga bahwa tipenya itu berbeda ya, Dok, ya? berbeda, Dari yang polio yang dasar diberikan, secara rutin oleh puskesmas dengan PIN betul. polio yang ini itu berbeda tipe. Jadi boleh diberikan secara Nah, bersamaan gitu dengan ya, Dok? catatan ayah bunda, pertama anaknya jangan sedang demam, Oke. tentunya dikonfirmasi dengan Mhm mhm termometer, mhm. lalu tidak sedang diare berat sampai membuat anak Oh, dehidrasi, lemas, mhm. intake makan sulit, atau tidak sedang pengobatan berat sehabis operasi. Tentu Oh, itu gitu. harus dinilai oleh dokter penanggung jawab di rumah sakit. Iya, berarti harus minta persetujuan dulu ya, Dok, ya? Itu. Kalau ada demam, kalau ada diare atau ada sakit berat atau pengobatan lainnya boleh dikonfirmasi, kalau memang sudah boleh dilakukan PIN, kita berikan gitu ya, Dok, ya? Betul sekali. Oke, baik. Apakah ada efek sampingnya, Dok, terkait PIN polio ini? Karena ada beberapa vaksin mungkin yang sudah, Sobat Ciracas tahu bahwa beberapa di antaranya membuat demam misalnya atau, apa namanya, nyeri pada bekas suntikan, karena ini bukan disuntik ya, jadi Mhm. mungkin efek samping, nyeri pada suntikan tidak ada. Apakah ada efek-efek lain, Dok, yang dimunculkan yang dimunculkan dari si PIN PIN polio ini, ini? Mhm. yes. Jadi untuk bunda-bunda yang pas imunisasi nanya, "Dok, ini kalau anaknya demam gimana ya, Dok?" Gitu, Mhm mhm "Rewel mhm. nanti." Terus kalau kita bilangnya pasti gini, "Bunda, demam itu reaksi yang sebenarnya normal hasil dari imunisasi." Karena memang kita ingin sekali imunisasi ini mendorong upaya pembentukan antibodi. Antibodi itu adalah modal utama anak untuk melawan si kuman tersebut. Oke. Sehingga yang kita harapkan dari imunisasi adalah si anak walaupun sakit tidak sampai terdapat komplikasi Mhm. atau tidak sampai perawatan yang Yang lama lebih lama gitu, gitu ya, Dok, ya? betul. Dan kalau misalnya tidak diimunisasi, kita takutnya terjadi komplikasi berat yang tidak kita harapkan. Tentu demam ini adalah upaya badan merespon dari apa yang kita lakukan. Tetapi yang perlu dilakukan Bapak Ibu adalah memantau apakah demamnya itu akan turun kembali sehabis anak mungkin menyusui atau sehabis Mmm. anak makan dan minum. Jadi perlu dipantau demamnya, perlu dipantau tanda-tanda muntah, tanda-tanda misalnya anaknya sakit perut. Nah, jika itu memang ada,
dan normal dalam arti kata 1-2 kali muntah habis itu makan lagi, Mhm bermain, mhm. aktif, itu silakan dipantau dahulu. Tapi jika muntahnya berat bahkan sampai keluar darah atau BAB diare terus, itu harus dibawa ke puskesmas agar kami periksa itu memang ada dari faktor PIN polio atau bukan. Oke, jadi harus harus dicek dulu ya, Dok, ya, apakah Yap, memang, penyakit yang diderita oleh anak tersebut merupakan bawaan betul, dari si PIN polio. Pinpule ini atau bukan. Itu Yes, tentunya harus melalui pemeriksaan serta tanya jawab dari orang tuanya gitu ya, Dok, ya? betul. Atau, anamnesa orang tuanya apakah ini, bersangkutan atau berkaitan dari Pinpule atau bukan. Lah, terkait itu juga, Dok, kadang-kadang itu ada beberapa pertanyaan dari ayah bunda di rumah itu, apakah mengganggu aktivitas atau mengganggu tumbuh kembang anak, Dok, dari pemberian pin polio ini? Kalau tadi kita bicara mengenai fisik, kalau dari segi tumbuh kembang atau segi dan lainnya apakah ada efeknya, Dok? Ya, memang semua pertanyaan ini merupakan dasar dari analisis dari, di dinas, Sudin, sampai ke puskesmas untuk pemberian PIN polio. Tentunya pemerintah sudah melakukan analisis yang tajam mengenai pemberian PIN polio dan memang untuk pelaksanaan PIN ini sendiri justru mendukung tumbuh kembang anak. Karena kalau kita bandingkan Bapak Ibu ketika anak sakit, wah tentu banyak yang terganggu, dari makannya nggak mau, rewel, lalu juga selain intake yang sulit, anak juga pasti sulit terstimulasi untuk belajar dan perkembangan. Sedangkan bila tidak sakit, wah banyak waktu bisa dihabiskan Mhm bersama mhm keluarga. mhm mhm Bisa mhm. piknik bareng, membangun bonding, jadi ya sangat disayangkan kalau tidak Mhm dilaksanakan. mhm mhm mhm. Justru akan mengganggu tumbuh kembang anak. Oh gitu, baik. Jadi tidak ada hubungannya ya, Dok, ya dengan apa namanya, apa namanya, Pemberian PIN. pemberian PIN dengan tumbuh kembang anak, dengan dan lain sebagainya itu berarti berita-beritanya itu tidak benar begitu ya, Dok, ya? Oke. Nah jika, ayah bunda ini ada apa ya, ada keluhan, Dok, keluhan, setelah diberikan PIN Mhm. pule ini, kita bisa mendapatkan informasi atau kita bisa melakukan pemeriksaannya itu bagaimana, Dok, lebih tepatnya? Oke, jadi misalnya keluhan peningkatan suhu. Mhm mhm. Nah, suhu normal 36,5 sampai 37,5. Tentunya jika anak memiliki riwayat kejang harus diketahui suhu sebelum anaknya kejang sehingga tidak mencapai suhu yang di mana titik kejangnya. Itu yang kita hindari. Nah, selain anak harus dipantau dari keluhan-keluhan yang ada, tetap makan minum seperti biasa, tingkatkan lagi untuk konsumsi cairannya. Hindari anak untuk tidak memakan jajanan karena kita tidak tahu jajanannya bersih apa tidak, cuci tangan Mhm. yang bersih sebelum makan, pelakuan gaya hidup sehat, dan juga memotong kuku Dok, karena kadang kebanyakan kita lupa. Iya Kalau telur betul. cacing juga bisa Sumbernya menggerogoti ya, gizi anak. oke, Oke, kasihan. kasihan berarti sumber balik lagi ya, Dok, ya, sumber Kebersihan. kebersihan itu menjadi Mhm. faktor penting dari penularan penyakit ini, Iya. gitu. Lalu, oke, Dok, pertanyaan selanjutnya ya, Dok, bagaimana jika anak ini, tadi ada beberapa kondisi-kondisi yang seperti demam, diare, itu harus dipending, harus ditunda dulu pemberiannya. Nah, ketika ketika anak sudah apa nih, Dok? Apakah sudah sembuh Mhm. ataukah nunggu beberapa hari setelah sembuh penyakit baru bisa diberikan pin polio? Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang anaknya sekarang sedang berhalangan ikut PIN karena mungkin sedang demam, konsumsi antibiotik. Nah, itu ketika anak sudah sehat, sudah makan oke, dari dokternya, "Bu, antibiotiknya udah stop ya, sudah tidak dilanjut lagi, silakan PIN." Maka langsung laksanakan PIN polio. Kita masih on PIN polio ini sampai akhir Agustus. Bahkan yang Mmm, pemberian gelombang pertama itu masih diperpanjang di minggu ini, yaitu awal Agustus. Jadi PIN polio pelaksananya Dok ada 2 kali 2 pemberian. kali pemberian, Betul, betul. jarak dari pemberian pertama ke kedua berjarak 2 minggu. 2 minggu, minimal Yes, 2 minggu ya, Dok, ya? ya betul. Kalau lewat daripada itu? Kalau lewat dari itu tetap kita bisa Tetap berikan, boleh? yes, dan tetap bisa diakses ke layanan kesehatan Oke, terdekat Anda. Tentunya di Puskesmas Ciracas ada di mhm, tengah-tengah masyarakat. oke, siap. Instagram kita juga selalu terupdate, nanti bisa Bapak Ibu cek di Instagram kita juga. Oke, baik. Jadi, ayah bunda, ibu bapak di rumah kalau yang lupa atau ada hambatan seperti tadi, seperti demam atau diare, kita masih membuka layanan dengan berbagai macam akses layanan yang dibuka oleh Puskesmas Ciracas, mulai dari mall kita juga buka ya, Dok, Yes, RPtra, lalu ada di puskesmas sendiri, lalu di sekolah-sekolah, posyandu-posyandu, kita membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat mudah mendapatkan PIN yes. polio ini. Dan mungkin satu lagi Dok nih, untuk Bapak Ibu yang mau datang ke puskesmas, "Aduh Dok nanti harus daftar, harus ngantri ini Mhm itu." mhm. Untuk layanan PIN polio tidak perlu daftar. Langsung ke Wow. puskesmas, bawa buku KIA-nya biar kita catat dan Mhm. NIK anak.
NIK Buku anak. KIA-nya kebanjiran dok, ya udah nggak apa-apa Nggak Bapak apa-apa. Ibu ya. Bawa aja anak yang lagi sehat, selagi sehat langsung cus Langsung ke diberikan. puskesmas. Oke, Yes, baik. Jadi bisa langsung datang tanpa daftar, tanpa betul. antri di nomor antrian bawah ya, Dok, ya, tanpa Iya, tanpa mengambil nomor antrian pendaftaran, tinggal langsung ke naik lantai ke 2 layanan imunisasi imunisasi. lantai 2, bilang saja mau PIN polio, Yes. gitu. Oke, baik Dokter Friska. Tentunya selama pelaksanaan PIN polio yang sudah kita jalankan kurang lebih 1 minggu ini, pasti banyak sekali hambatan-hambatannya, Dok, ya. Saya Iya. melihatnya bahwa petugas ini, wah lumayan super sekali melakukan, PIN polio ini, tapi ada nggak sih Dok hambatan-hambatan yang apa namanya, yang sekiranya bisa disampaikan Challenging ya dok. challenging. Nah ini gimana nih hambatannya, dari mulai yang ringan gitu Dok, sampai yang Yes. kira-kira kayaknya nyerah deh gitu Dok. Memang untuk ini mungkin lebih ke challenge kita, Iya tantangan betul. untuk makin memperbaiki dan mempererat silaturahmi dengan Mmm, lintas sektoral. mhm. Karena kita juga melihat lintas sektoral kita hebat-hebat, semangat membantu puskesmas. Alhamdulillah tenaga kita juga saling kerjasama. Dan hambatan utama sebenarnya lebih ke orang tua. Kadang masih gini, aduh dok anak saya nggak mau disuntik, tuh udah kabur tuh. Bu ini bukan disuntik, ini ditetes. Jadi pas anaknya udah lari-larian, kita kejar, nangis, pas ditetes dia diem. Oh gitu. Kok kok beda ya Kok enak ekspektasinya ya? ya? Iya. Biasanya gitu ya, Dok, ya? Biasanya Karena gitu, betul. karena memang dari pikiran, anak-anak terutama ya, Mhm, kalau sudah imunisasi itu adalah suntik. nggak Padahal jauh-jauh. iya, padahal tidak semua imunisasi diberikan secara suntik. Ada juga Buktinya yang ada si tetes manis. ada si tetes manis. Jadi jangan khawatir ya, jangan jangan khawatir bahwa ini tidak menyakitkan gitu. Ketika diberikan pun ternyata enak-enak aja, asam-asam Betul. manis gitu ya, Dok, ya. Jadi Malah ada yang tetap nguap, Dok. oh jadi memang ketagihan, mau Iya, lagi mohon mau maaf 2 lagi, tetes aja ya, 2 Dek. tetes saja, 2 tetes cukup gitu ya Cukup. untuk bisa melindungi, Yes. dari bahaya penyakit polio gitu. Oke, selain selain dari berarti, pengetahuan gitu ya, Dok, ya, mungkin Yes. mungkin bisa, sekali lagi mungkin, saya ingatkan bahwa pemberian ini adalah ditetes bukan disuntik. Jadi 2 tetes manis. Jadi nggak perlu khawatir, nggak ada tangis-tangis, nggak ada jerit-jerit, nggak ada kabur-kabur. Mudah-mudahan semuanya mau dilakukan tetes, manis Betul. imunisasi ini ya, Dok, ya. Apalagi nih, Dok, yang mungkin bisa menjadi penghambat, Mhm. penghambat kita untuk melakukan, karena memang totalnya ini banyak sekali ya, Sobat Ciracas ya, banyak Yes, sekali yang harus kita kita kejar betul. targetnya. Kira-kira apalagi nih, Dok, tantangan yang Tantangan selaku selanjutnya penanggung jawab imunisasi kira-kira lumayan berat nih tanggung jawabnya? Tantangan selanjutnya pasti adalah dari Bapak Ibu yang di Jakarta ini mobilitasnya besar ya, Dok, ya. Oke, mhm. Aktivitasnya full 24 jam, bekerja dan Mhm mhm. sebagainya. Nah, itu nggak usah khawatir, bahkan untuk layanan PIN saat jam kerja, itu ada di layanan imunisasi, langsung datang, dan di luar jam kerja tersebut atau di atas jam 3 sore, itu Mhm. ada di lantai 1 ruang bersalin. Wah, kita buka ya, Dok, ya? Sampai Iya, jam berapa tuh, Dok? sampai jam 10. Sampai jam 10, luar biasa. Jadi sebegitu kita membuka aksesnya sampai jam Betul. 10 malam, ibu bapak jangan khawatir kalau bekerja orang tuanya boleh datang ke Dan puskesmas. itu nggak lama, Dok, karena kita cuman tetes Oke. aja. Oh iya betul, karena nggak lama. Jangan lupa Yes, bawa buku KIA dan NIK anak. NIK anak. NIK orang tua Boleh. boleh dibawa NIK-nya Mhm. supaya bisa dilakukan pencatatan dan pelaporan Betul. gitu ya, Dok, ya. Oke, baik. Lalu, di samping tadi ada di berbagai macam tempat kita menemukan akses, boleh mungkin dijelaskan, Dok, jadwal-jadwal mana saja yang sekiranya orang tua ini belum bisa dilakukan di jam kerja? Apakah kita buka di hari Sabtu Minggu, di jam berapa, atau di luar jam kerja seperti tadi sampai jam 10? Boleh dijelaskan, Dok, di mana aja kita membuka akses? Oke, jadi untuk pelaksanaan PIN saat ini kita akan buka juga di layanan Mall Cibubur Junction. Oke. Mall Cibubur Junction dari jam buka mall jam 10 sampai dengan sore. Jadi Mmm, bukan sampai jam 3 sore, iya iya. masih lebih lagi. Masih lebih lagi karena Betul, banyak ya? banyak dan alhamdulillah antusiasnya besar, Dok. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan gak hanya penduduk Ciracas Mhm saja, di mhm. luar itu juga tetap kita terima, tidak Tetap masalah. dilayani. Karena tujuan utamanya untuk kesehatan bersama. Oke, Jadi kita tidak melihat lagi apa memang dari Ciracas atau tidak, semuanya kita berikan selagi memang tidak ada kontraindikasi yang tadi, mhm sedang sakit misalnya. mhm Jadi nggak usah bingung Bapak Ibu, layanan PIN itu luas, bahkan di puskesmas pun buka sampai mhm. jam 10 malam tadi, nggak perlu daftar dan nanti stay tune di, eee,
di Instagram Puskesmas karena kita juga akan meletakkan jadwal dan lokasi. Jangan lupa tanya Bu RT, Bu RW, kader setempat karena kita juga melaksanakan di Posyandu Balita dan tidak lain tidak bukan bersamaan dengan pemberian vitamin A ya Dok ya Oke, di bulan bulan Agustus Agustus. ini ya? Yes, jadi jangan lupa. Jangan lupa. Jadi, Sobat Ciracas, tadinya informasi dari Dokter Friska, sudah cukup jelas bahwa pelayanan PIN polio bukan hanya dilakukan di puskesmas, tapi kami juga membuka di Mall Cibubur Junction Sabtu Minggu ya Dok ya? Yes. Hari Sabtu Minggu, hari di mana anak-anak mungkin bisa dibawa ke mall sekalian jalan-jalan sama orang tuanya, sekalian nonton mungkin. Nah, itu bisa kita mendapatkan PIN polio 2 tetes manis di Cibubur Junction pukul 10 dari mulai mall buka sampai dengan sore, sekitar jam 4 sore Jam gitu ya 4 Dok sore. ya. Jangan lupa membawa buku KIA-nya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan lagi nih Dok, selain tempat pelayanan, tadi kita sudah menyebutkan bahwa harus ada NIK, harus ada nomor induk kependudukan yang dipunyai oleh anak dan orang tuanya. Nah, bagaimana Dok kalau nggak punya nih Dok NIK-nya, kebakaran atau pada saat melahirkan tidak didaftarkan NIK-nya. Betul. Ini bagaimana Dok, jalan keluarnya gitu? Gak usah khawatir Bapak Ibu karena kita bisa mendaftarkan dengan NIK ibu atau NIK NIK ibu. orang tuanya. Oh gitu. Jadi tetap membawa fotokopi kartu keluarga karena semua pencatatan itu memang bertujuan agar kita bisa mendeteksi berapa sasaran yang kita dapatkan gitu. Karena memang tujuan kita kan sebesar-besarnya Dok ya untuk kesehatan bersama karena tidak hayal ada anak-anak yang ternyata ingin PIN tapi sakit dan kesakitan ini menghambat dari pembentukan imunitas atau antibodi si anak tersebut. Sedangkan anak lain bisa. Nah, anak lain yang PIN ini akan membantu melindungi kelompok kecil tadi. Oke, I Gitu. see. Berarti boleh dibawa meskipun lupa daftar dulu pas lahir nggak punya NIK, boleh Bawa punya orang digunakan tua. punya orang tuanya. Nanti didaftarkan berdasarkan NIK orang tua Yes. gitu ya Dok ya. Oke, jika ada penyakit bawaan nih Dok, karena seperti tadi mungkin yang ringan-ringan seperti demam, lalu ada diare. Nah, bagaimana dengan penyakit-penyakit bawaan yang sedari kecil sudah diderita oleh anak tersebut? Contohnya misalkan penyakit jantung atau mungkin kejang tanpa demam dengan obat gitu. Nah, Yes. bagaimana Dok? Apakah boleh dilakukan PIN polio? Ya, pertanyaan yang memang paling banyak ditanyakan para orang tua, jika memang anak bunda, ayah semua sedang dalam pengobatan, misalnya tadi aktif dalam pengobatan kejang, maka kita harapkan ada pemeriksaan dan persetujuan dari dokter penanggung jawab, yaitu dokter spesialis anak dari anak tersebut di buku KIA-nya. Setelah itu nanti kalau memang ini kejangnya stabil atau misalnya sudah dari bebas obat yang beberapa tahun dari kejang tersebut bukan diakibatkan demam, kita akan bisa memberikan PIN polio. Jadi boleh ya? Iya, asalkan Tergantung tadi ada catatan. catatan dari Dokter dokter spesialis penanggung anak, jawab betul. yang merawat mungkin ya Dok ya, Yang yang merawat si anak. memberikan obat kalau memang boleh diberikan, kita berikan. Tapi Yes. kalau ada kontraindikasi yang mutlak gitu ya Dok, yang tidak boleh diberikan berdasarkan dari Pertimbangan dokter yang merawat, berarti ya memang tidak boleh diberikan asalkan Betul. ada surat keterangannya gitu ya Dok Dan ya. itu menjadi kelompok kecil yang terlindungi oleh teman-teman lain Kelompok yang melaksanakan besar. PIN. Oke, kayak ada ininya juga ya Dok ya, dengan total banyaknya cakupan anak-anak yang diimunisasi ini bisa melindungi kelompok rentan, kelompok Betul. kecil yang memang benar-benar kontraindikasi mutlak sekali tidak bisa diberikan. Tidak bisa dipin karena memang tidak ayal ada beberapa penyakit yang juga tidak bisa untuk melaksanakan PIN ini. Oke. Karena kita melihat PIN bagaimanapun adalah virus yang dilemahkan. Jadi memang masih hidup dan sangat bergantung dengan respon daya tahan tubuh, Imunitas tubuh si anak. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Oke, baik. Jadi benar-benar sama-sama kita bergotong royong untuk bisa melindungi, Saling selain melindungi tubuh si anak sendiri, juga Betul. melindungi kelompok-kelompok yang Tidak rentan. boleh dapat tadi. Tidak boleh didapat. Baik. Nah, jika nih Dok, ada berkunjung misalkan entah dari luar kota, entah dari luar pulau Jawa misalkan yang sedang berkunjung nih ke Ciracas, ada juga nih lagi jalan-jalan misalkan sama orang tuanya, terus tiba-tiba kok ada PIN polio gitu. Kira-kira boleh nggak sih Dok kita PIN polio di sini? Oke, jadi kalau misalnya dari luar daerah itu silakan akses untuk PIN polio, tetapi dilihat lagi ya Bapak Ibu, apa tahun lalu 2023 udah ada pelaksanaan. Oke. Seperti daerah Jawa Barat 2023 sudah ada pelaksanaan PIN polio, melihat dari
kesakitan polio sendiri, sehingga untuk yang sudah melaksanakan di 2023 memang tidak wajib dilaksanakan kembali 2024. Oh gitu, jadi Yes. memang ada beberapa wilayah selain Provinsi DKI Jakarta yang sudah melakukan Pin polio. pin polio tersebut. Jadi kita lihat riwayat ke Riwayat belakangnya, sebelumnya. riwayat sebelumnya. Kalau memang belum diberikan, boleh diberikan di sini di Puskesmas Ciracas atau di Iya. tempat-tempat yang akses pin polio, begitu ya Dok Atau ya? ada juga Dok, ibu-ibu yang bilang anak saya baru dapat sekali doang yang tahun lalu. Ah, Boleh nih diulang tahun ini, boleh. Jadi tanggung. diulang gitu ya Dok ya? Iya, Kalau yang dosis pertama sudah diberikan, untuk yang saat ini bukan dosis kedua tapi diulang yang pertama. pemberiannya sebanyak 2 dosis. Yes. Oke, dengan jarak 2 Minggu. minggu maksimal? Maksimal tidak ada, tapi kita selalu bilang ke ibu-ibu, Bu, lebih baik cepet-cepet 2 Cepat. minggu pas itu dapat pin lagi daripada diundur. Takutnya ibu Oke, lupa. iya Atau pulang betul. kampung atau ada kebutuhan lain. Iya, karena semakin cepat respon imunnya juga semakin baik. Baik, Karena betul. kalau kelamaan nanti takutnya lupa nih tubuh kan udah wah Yes. ini yang mana lagi nih kuman yang dimasukin gitu Betul. kan. Jadi semakin cepat karena maksimal memang optimalnya diberikan setelah 2 2 minggu setelah pemberian dosis pertama. Oke, baik seru banget ya nih Dok Friska Banget. ya. Membicarakan masalah kesehatan anak-anak itu pasti nggak akan ada habisnya. Jadi ibu bapak, sobat Ciracas semua berbicara tentang pin polio ini pasti akan sangat panjang waktunya, tidak cukup hanya dengan 30 sampai 60 menit. Yang jelas pin polio ini sangat penting diberikan untuk anak-anak kita karena pada dasarnya penyakit polio ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Friska tidak dapat disembuhkan karena bisa menyebabkan lumpuh layu karena menyerangnya adalah menyerang sistem syaraf motorik. Jadi sangat disayangkan jika anak-anak tidak diberikan pin polio pada pemberian yang bulan ini gitu. Sayang. Jadi ayo bawa anak-anak sobat Ciracas semua untuk melakukan pin polio. Jika ada anak usia 0 sampai dengan 7 tahun 11 bulan 59 hari atau 8 tahun kurang sehari boleh diberikan. Kita membuka layanan akses seluas-luasnya untuk masyarakat Ciracas. Kita membuka layanan di berbagai macam ya Dok ya. Di mall, di Posyandu, lalu di kantor lurah, di puskesmas sendiri kami juga membuka dan tidak usah daftar. Benar ya Dok ya? Tidak usah daftar, tinggal katakan saja mau dilakukan pin polio. Nanti tinggal kita berikan langsung tanpa tangis, tanpa drama, tanpa kejar-kejaran karena ini 2 tetes manis polio gitu ya Dok ya. Jangan lupa datang untuk akses layanan pin polio. Oke Sobat Ciracas, itu tadi perbincangan kita karena membicarakan masalah kesehatan anak-anak itu tidak pernah akan ada habisnya gitu ya Dok ya. Jadi kali ini perbincangannya itu luar biasa dengan narasumber yang luar biasa juga, Dr. Friska Carolina selaku penanggung jawab layanan imunisasi tentang hal yang amat krusial yaitu pelayanan pin polio yang ada di wilayah Ciracas. Nah, untuk mungkin sebelum berakhir nih Dok, Healthy Podcast kita pada siang hari ini, apakah ada closing statement Dok yang ingin disampaikan oleh Dr. Friska? Monggo silakan Dok. Oke, dengan tujuan besar kita yaitu Indonesia Emas 2045 dan tidak lain tidak bukan ngebangun DKI Jakarta untuk Indonesia, khususnya daerah Ciracas, kita harus memulai dari titik terkecil yaitu anak-anak kita. Anak-anak yang sehat, mendapatkan haknya untuk bertumbuh dan berkembang yang baik dan juga tercegah dari penyakit-penyakit yang berkomplikasi berat. Disinilah titik upaya kita bersama membangun hal tersebut dengan pin polio. Dan tidak sulit untuk mendapatkannya karena di berbagai wilayah Jakarta, berbagai puskesmas sudah melaksanakan ini, tidak hanya di puskesmasnya tapi di posyandu, pos RW, di kantor lurah, bahkan ada di daerah-daerah untuk pelaksanaan lari pagi, Car Free Day, di mall, RP semua terlaksana. Jadi jangan lupa untuk melaksanakan pin polio untuk anak kita bersama dan generasi besar bangsa kita. Jangan lupa ya Dok ya, ini ditetes gitu ya, bukan disuntik. Jadi jangan takut, jangan lari menangis karena ini 2 tetes manis pin polio. Baik Dr. Friska, terima kasih banyak di tengah-tengah kesibukannya sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Friska bisa membawa manfaat bukan hanya untuk kesehatan kita semua tapi kesehatan terutama anak-anak kita gitu ya Dok ya. Karena memang yang paling penting adalah kesehatan dan produktivitas itu dibangun sejak dini, betul ya Dok ya. Apalagi di usia 5 tahun pertama kehidupan ini
ini merupakan gold periode emas di mana pertumbuhan dan perkembangan dan selanjutnya itu akan dipupuk dari awal, dari sejak dini. Apalagi penyakit polio ini merupakan yang paling banyak menyerang anak-anak di usia di bawah 5 5 tahun. tahun gitu. Jadi Yes. tetap jaga kesehatan, tetap sehat, dan jangan lupa 2 tetes pin polio manis. 2 tetes saja. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk terus stay tune, terus ikuti perkembangan-perkembangan yang ada di wilayah kita, dan jangan lupa follow Instagram Puskesmas, IG-nya yaitu Puskesmas Ciracas, dan jangan lupa follow juga atau subscribe, share, dan kalau memang masih ada pertanyaan yang perlu ditanyakan boleh komen di video di bawah ini, dan jangan lupa tombol notifikasi sampai dengan berwarna abu-abu karena nanti kita akan bisa memberitahu podcast-podcast selanjutnya yang bisa membawa manfaat untuk kita semua. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dadah.